ada Mbak Eti Rosmiati. Oke, Bang Hendra lihat ya. Nah, cek jodoh anak saya katanya. Oke. Kita lihat ya. Oke nih Mbak, anaknya tuh memang butuh perhatian, tetapi jangan sampai salah dia ketemu seseorang loh ya, nanti bisa disalahartikan begitu. Mungkin pergaulannya di sini ya, ya karena anaknya itu perlu diperhatikan, dia ingin ini loh, ini mami atau papi ini aku loh. Sekali-kali dong aku ingin ketemu ini ya. Mbak harus tahu sebenarnya temannya itu siapa begitu ya. Oke, jangan sampai dia bersalah berteman begitu. Karena kenapa Bang Hendra? Kenapa? Karena ini ya dia itu termasuk orang yang sebenarnya ingin menyampaikan ataupun menunjukkan jati dirinya begitu loh guys. Ini loh aku cantik. Ini loh saya elok. Semua orang apa namanya? Pantas mengagumi aku seperti itu guys ya. Ya. Namun di sisi lain ya, oke, ada hal-hal yang membuat dia sakit hati. Mungkin dalam dirinya itu adanya hal-hal yang mungkin nih agak retak lah. Mungkin hubungan hubungan anak dan orang tua begitu, yang mungkin ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat itu jodohnya itu agak ibaratnya itu dia itu perlahan tapi pasti ya, tapi dia rasa adanya hal-hal yang menakutkan ataupun takut ataupun rasa trauma di masa lalu bagi orang-orang yang pernah dia lihat begitu. Itu yang kadang membuat dia menahan dulu untuk menjalani sebuah hubungan begitu. Kemudian bagaimana seharusnya dia Bang Hendra? Dia pertama-tama dia harus menyembuhkan luka batin, rasa trauma yang mungkin ya pernah dia alami ataupun dia melihat itu harus disempurnakan, diperbaiki kembali agar dirinya itu lebih bisa mendapatkan jodoh yang sesungguhnya, yang benar-benar dia dapatkan begitu guys ya. Ini saja sih dari Bang Hendra. Yang penting Mbak sebagai orang tua harus bisa memperbaiki, memberikan support, ya, memberikan doa, dan perlu orang tua ini selalu membimbing dan mengingatkan kepada anak-anaknya untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin benar ataupun yang salah itu bagaimana, harus diberikan penjelasan agar nih anaknya tidak bertemu dengan orang yang salah dan membuat dia rusak begitu ya guys ya. Itu dari Bang Hendra, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Untuk Mbak Eti Rosmiati, oke, berikutnya ada Cahal. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, bagaimana rezeki Asi dan Budi ke depannya? Kita lihat ya. Kita menggunakan kartu yang satu nih. Oke, kartu biru. Rezeki Asih dan Budi ke depannya bagaimana Bang Hendra katanya ya. Rezeki Asih dan Budi. Oke. Oke ya, kita lihat rezeki Asih dan Budi ke depannya. Apa pesan semesta? Pesan semesta adalah kartu pertama. Oke. Rezekinya nih memang dalam tahap mencari atau mengumpulkan sesuatu ya. Ibaratnya rezekinya sudah berkumpul, menumpuk ya. Tapi harus siap-siap nih ya guys, dikumpulkan ke dalam pundi-pundi atau kendi-kendi. Ibaratnya kalian tuh sudah ada bejana besar, tetapi harus dikumpulkan baik-baik Bang Hendra nih, karena kerja keras itu akan membuahkan hasil yang baik ya, kerja kerasnya. Kemudian jangan sampai dicuri kucing katanya nih, ibaratnya itu jangan sampai kalian itu teledor ketika ada rezeki yang numpuk yang datang. Jangan sampai ada orang yang mengambil kesempatan hal itu. Ibaratnya kalian itu dimanfaatin. Hati-hati ya, karena kucing itu menunggu. Menunggu artinya di sini nih kalian itu potensi untuk ditipu itu ada. Nih hati-hati nih ya untuk Cahal. Oke, berikutnya ya. Dan gelas yang tadinya berdiri sekarang terbaring. Artinya nih
saya sampaikan tadi, jangan sampai salah kalian jangan sampai disalah dimanfaat ataupun jangan sampai dimanfaatkan orang ya, yang nantinya akhirnya kalian itu kecewa, sedih nih karena mungkin memikirkan kerugian. Begitu ya guys. Mulai dari sekarang harus bersiap-siap nih, wanti-wanti, meskipun dia sahabat kamu ataupun siapapun yang mungkin ingin Mbak Cahal nih, aku pinjam dulu deh duit kamu nih 100 miliar misalnya nih. Hati-hati, bisa saja dia akan mengecewakan Mbak karena di sini Mbak itu sedang nangis ya. Itu dia. Jadi kalau ada rezeki, memang nih makanannya berlimpah nih, tetapi dia sedikit kecewa, sedih karena tadi ya dia tertipu. Begitu. Hati-hati ya guys ya. Ini semoga resonate nih, rezekinya harus tetap dipertahankan, harus tetap dijaga ya, jangan sampai diambil orang. Begitu. Berikutnya nih ada dari Bella Oktaviani. Oke. Kak, aku Citra suka sama cowok teman sekantor namanya Refki. Apa dia ada rasa juga ke aku, Kak? Oke, kita lihat ya. Ini namanya cinta lokasi gitu ya. Oke, teman kantor ya. Oke, kita lihat. Apakah dia ada rasa juga ke aku begitu. Kamu lihat dulu apakah dia masih punya pacar atau tidak begitu ya guys ya. Oke. Oke, apa pesan semesta untuk Mbak Citra? Teman-teman yang di Surabaya, di Pontianak, di Manado, di Semarang, di Banten, di mana aja lah, selamat malam aja yang ada di Aceh ya. Oke, kita lihat. Oke, ada tergantung, perasaannya itu digantung, ada hal yang menggantung dia. Pasti masih ada terkunci guys ya. Oke. Yang berikutnya, perasaannya tuh masih terkunci nih ya. Masih digantung karena mungkin ada dia yang menggantung. Ada hal yang menggantung ya. Oke, meskipun ada hubungan ya, seperti tadi terus keluar nih kartu ini guys ya. Menggantung, terkunci, hubungan mesra. Ya, mungkin itu sebuah harapan untuk dia, namun dia masih terkunci akan masa lalu dia, ya, yang membuat dia itu apa nih kartu ketiga. Wah, harus benar-benar memikirkan untuk rumah tangganya katanya nih, ya. Jadi di sini nih dia ingin benar-benar menjalin hubungan tapi tidak main-main, ya, karena dia memikirkan apakah dia nih benar-benar nggak nih nanti hubungan ini berlanjut, tapi dia takut itu apa namanya, takut kecewa karena masa lalu yang buruk begitu ya guys ya. Tapi di sisi lain apakah nih dia punya perasaan kepada Mbak ya, tapi di sisi lain dia masih menggantung, ibaratnya masih terkunci lah begitu. Pandai-pandai Mbak lah ya mencari perhatian buat dia, agar kenapa nih, agar nanti peristiwa cinta Mbak itu terbalaskan, karena di sisi lain ada orang yang cemburu begitu guys ya. Terbalaskan sehingga nanti Mbak itu lebih dekat dengan dia ya. Yang penting Mbak harus benar-benar nih ya mencuri perhatiannya, membuka kembali karena ada rasa trauma ataupun hal yang membuat dia itu seolah-olah, oh aku seperti ini nih, mungkin aku tidak ada yang mencintai aku katanya begitu ya. Bisa saja tidak ada yang mau sama aku katanya, ibaratnya seperti itu. Tapi di sisi lain Mbak itu harus pandai-pandai ya. Kalaupun Mbak itu harus misalnya begini ya, kan ada orang yang tipik kepedean ya, sayang, hai Repki, sebenarnya Mbak aku suka sama kamu begitu, aku cinta sama kamu, bolehkah aku menjadi pacarmu? Kalau berani seperti itu jantan namanya. Tapi ya tidak masalah, kalaupun kamu ditolak ya tidak masalah, mungkin dia belum siap tadi. Tapi ibaratnya kamu itu harus pandai-pandai membuka hatinya ya, karena dia sedang menggantung dan terkunci. Itu aja sih guys ya. Yang penting tadi Mbak Bella ini ya, Mbak Citra itu harus pandai-pandai mengambil hatinya, karena ada orang yang cemburu di sini guys, karena selama ini tadi hubungan yang mungkin berikutnya nanti akan lebih dekat begitu ya. Oke, terima kasih, semoga resonate. Berikutnya ada Mbak di Salon Dewi Spa. Selamat malam untuk Salon Dewi Spa. Selamat bergabung ya.
Oke, Yuliana sama Peri Firman Christian, gimana hubungan rumah tangga akan hancur apa tidak, Kak? Oke. Kita lihat ya.